Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madon Channel. Anda seorang laki-laki dan Anda bingung dihadapkan dengan dua pilihan. Anda mau menikah tetapi Anda masih bimbang untuk menentukan pilihan. Mungkin Anda memiliki dua pilihan, menikahi wanita karir atau menikahi wanita yang sebagai ibu rumah tangga alias dia tidak bekerja. Jadi sehingga kalaupun menikah dengan Anda, itu istri Anda akan menjadi ibu rumah tangga. Lalu apa sih perbedaannya? Tentu laki-laki ada berbagai macam kriteria ya. Ada seorang laki-laki yang menyukai istrinya sebagai ibu rumah tangga. Itu kalau laki-lakinya itu dari segi finansial sudah mencukupi, udah memiliki segalanya, rumah sudah punya, penghasilan per bulan sudah ada, jadi dia tidak takut untuk masalah perekonomian, sehingga dia pasti seandainya mencari istri, menentukan pilihan, pasti jatuhnya pada ibu rumah tangga, jadi tidak ingin istrinya bekerja. Tetapi laki-laki yang dari segi finansial itu enggak terlalu oke banget mungkin ya, nggak kekurangan, nggak kelebihan, tetapi ya oke lah pas-pasan. Pasti dia akan menjatuhkan pilihan pada wanita karir sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Dua profesi yang berbeda tentunya, wanita karir dan ibu rumah tangga, tetapi sama-sama sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga dan sangat menentukan kebahagiaan dalam berumah tangga. Tentu sebagai laki-laki sebelum menikah akan memikirkan berbagai pertimbangan, akan memilih yang lebih baik yang mana. Tentunya dua pilihan itu tentu sangat membuat Anda itu berpikir berpikir panjang ya. Saya harus gimana ya? Pilihan Anda itu yang terbaik buat Anda. Karena baik bagi Anda belum tentu baik bagi saya. Apapun pilihan Anda itulah yang terbaik buat Anda. Karena apapun yang Anda pilih, semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Di video kali ini Eva akan membahas seputar kelebihan menikahi wanita karir dan kelebihan dari menikahi wanita yang sebagai ibu rumah tangga. Tentunya sangat berbeda, tetapi laki-laki itu memang kriterianya, tipenya juga berbeda. Di sini saya akan menjelaskan secara detail kelebihannya wanita karir dan ibu rumah tangga itu apa aja sih. Jadi laki-laki sebelum melangkah ke jenjang pernikahannya pasti akan berpikir panjang, pasti akan mempertimbangkan segala hal yang akan menjadi keputusannya. Jadi kelebihannya wanita karir itu, kalau dari yang pertama itu dari segi penampilan tentu sangatlah rapi. Itu kalau wanita karir. Kalau Anda menikahi wanita karir tentu ya pagi-pagi itu istrinya sudah dandan rapi karena dia harus berangkat kerja. Jadi penampilan dia tuh sangat rapi, walaupun gak rapi-rapi banget, entah dia profesinya sebagai apa. Kalau wanita karir tentunya penampilannya akan tetap terjaga, jadi penampilannya selalu rapi karena dia dituntut untuk ketemu banyak orang, dia dituntut dari segi pekerjaan, dan dia bertemu dengan berbagai macam kalangan sehingga penampilan itu akan selalu rapi. Lalu bagaimana yang ibu rumah tangga? Yang ibu rumah tangga penampilannya juga rapi, tetapi tidak serapi yang wanita karir. Kalau wanita karir kan dia terkadang ada aturan dari orang kantor, harus memakai seragam ini, memakai baju harus begini. Tetapi kalau ibu rumah tangga, serapi-rapinya ibu rumah tangga kan tidak ada aturan yang mengetok palu di dogma harus pagi hari kamu harus memakai baju seragam kayak gini kan enggak. Jadi kalau wanita yang ibu rumah tangga tentu penampilannya ya mungkin pagi hari ya biasa-biasa aja, nyiapin sarapan buat suami, pakai baju ya seperlunya aja, ya rapi tapi tidak serapi yang wanita karir. Lalu kelebihannya yang kedua menikahi wanita karir itu apa sih? Yang kedua adalah wawasannya lebih luas. Tentu wanita karir terbiasa membaur dengan berbagai macam kalangan, terbiasa ketemu dengan banyak orang, terbiasa sharing dengan berbagai macam orang bermasalah. Jadi wawasannya lebih luas ya, karena memang memang orang kalau wanita karir itu memang wawasannya lebih luas. Tetapi kalau ibu rumah tangga, walaupun wawasannya luas, tetapi kan nggak seluas yang wanita karir karena dia di rumah dihadapkan dengan pekerjaan rumah, mengurus suami pulang kerja, mengurus anak. Tetapi kalau kelebihannya ibu rumah tangga, dia kan bisa lebih fokus mendidik anak, bisa lebih fokus 24 jam memperhatikan suami. Tapi kalau wanita karir nggak bisa 24 jam itu mengurus anak sendiri, nggak bisa full mengurus anak. Jadi kelebihannya memang di situ ya, dari segi mengurus anak berbeda. Mungkin yang wanita karir anak mungkin ya
akan dipercayakan kepada asisten rumah tangga, atau dia cari pembantu untuk mengurus anaknya, babysitter, atau dititipkan pada orang untuk menggaji per hari atau per bulannya. Jadi tidak bisa mengurus anaknya sendiri, kalau pulang kerja baru bisa mengurus. Tetapi kalau ibu rumah tangga kan full waktunya untuk anak, jadi lebih bisa memperhatikan anak itu 24 jam. Perkembangannya dia tahu banget itu kalau ibu rumah tangga. Lalu kelebihannya yang ketiga menikahi wanita karir adalah dia lebih mandiri dalam segala hal, alias tidak bergantung. Kalau wanita karir tentu mandiri dong. Seandainya dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dia tuh akan mandiri, nggak lemah. Jadi nggak terlalu bergantung pada suaminya. Seandainya ada masalah ini itu gitu, nggak terlalu nunggu suamiku pulang kerjaan nanti gimana suamiku pemecahannya masalah. Itu kalau wanita karir. Tetapi kalau yang ibu rumah tangga, kalau dia dihadapkan dengan masalah yang pelik, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikan sendiri, pasti nunggu suaminya pulang kerja, berembuk dengan suaminya, pemecahannya gimana. Jadi akan bergantung. Seandainya masalah dari persoalan sedikit aja kan, namanya ibu rumah tangga nggak mungkin kan semuanya itu dipecahkan sendiri kalau ibu rumah tangga, karena yang bekerja kan suami, apapun kan suami, jadi dia agak-agak bergantung dengan suaminya. Itu kekurangan dan kelebihannya wanita karir ya. Jadi kalau ibu rumah tangga kan gimana mau mandiri, segalanya kan suami yang ngurus, dari segi keuangan segalanya suami. Tetapi kalau wanita karir udah mandiri, segalanya udah biasa sendiri. Jadi nggak aneh kalau dihadapkan dengan persoalan yang begono begini, itu udah nggak bukan hal yang baru lagi. Lalu hal yang ke lalu kelebihan selanjutnya adalah itu kalau wanita karir itu memang dia orangnya tidak lemah dalam menghadapi persoalan, tentunya lebih kuat, lebih tegar. Itu kalau wanita karir ada masalah, dihadapkan dengan masalah yang begitu rumit, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah orang ketiga, dia tidak akan lemah karena dia biasa berdiri sendiri, biasa segalanya itu menghadapi sendiri. Tetapi berbeda dengan ibu rumah tangga, dia akan sangat lemah andaikan ada masalah, dia akan di bawah suaminya. Seandainya suaminya ngomong A, dia mau menyuarakan B C D, dia nggak akan berseberani itu, karena kan dia apapun kan yang mengontrolkan suami, ekonomi yang menopang juga suami semua, sehingga dia nggak sekuat dan nggak setegar wanita karir. Tetapi tentunya ibu rumah tangga itu, walau selemah-lemahnya ibu rumah tangga, dia akan lebih romantis ke suaminya. Kalau wanita karir juga romantis, tetapi kan siang dia sibuk, mungkin romantisnya juga iya, tapi ada waktunya ya, ada sesinya. Soalnya kalau siang bekerja, mungkin malam saat nggak letih baru waktunya untuk romantis dengan pasangan kayak gitu ya. Mungkin waktunya di luar atau bagaimana, punya cara tersendiri antara ibu rumah tangga dan wanita karir. Lalu kelebihannya yang kelima adalah kalau menikahi wanita karir bisa menopang kebutuhan keluarga. Namanya sudah menikah, namanya persoalan hidup, namanya guncangan itu kan ada aja, mungkin dari segi orang ketiga, mungkin dari pihak mertua, dari tetangga, dari teman, atau mungkin dari segi finansial. Kalau yang wanita karir, seandainya suaminya terjadi masalah pekerjaannya di kantor, atau pekerjaannya itu terjadi masalah, ada turunnya, ada down, mungkin ada gulung tikarnya pekerjaan di suami, yang istrinya yang sebagai yang wanita karir tentu tenang-tenang aja, karena dia juga ada penghasilan, nggak merasa sedih banget, nggak merasa kepikiran banget, kan dia ada penghasilan tiap bulan. Jadi seandainya suaminya terjadi masalah, ibaratnya ada masalah pekerjaannya, dikeluarin dari tempat kerja, atau mungkin perekonominya lagi down, lagi di bawah, lagi memang lagi diuji, lagi drop banget ekonominya, jadi nggak terlalu kepikiran banget karena istri bisa membantu kebutuhan keluarga. Tetapi kalau yang ibu rumah tangga yang terbiasa nggak pernah kerja, biasa kebutuhan keluarga, masalah ekonomi itu suaminya yang bekerja, yang ngasih suaminya segalanya suami. Jadi seandainya suaminya ada masalah drop, ibaratnya dikeluarkan dari tempat kerja, nggak ada investasi, nggak ada bisnis di rumah, itu pikirannya akan kacau banget. Itu yang ibu rumah tangga itu, walaupun nggak kacau banget, setidaknya akan menjadi beban pikiran. Suamiku udah nggak kerja, bagaimana ini, saya mau kerja apa, saya terbiasa nggak kerja, biasa nganggur, biasa tiap bulan itu suami
udah ngasih jatah uang, jadi pasti akan menjadi beban. Suami pun pasti akan kepikiran, saya sudah berhenti kerja, terus saya mesti gimana, istriku nggak terbiasa kerja. Jadi mau nggak mau pasti akan menjadi beban kedua belah pihak. Itu kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihan yang terakhir adalah kalau menikahi wanita karir, itu kekurangan dan kelebihannya. Kalau wanita karir itu lebih ada nyali kepada suami. Maksudnya lebih ada nyali. Kalau wanita karir itu nyalinya memang lebih kuat. Seandainya bila dia itu ibaratnya berselisih paham dengan sang suami, beda prinsip, beda pendapat, atau beda dalam segala hal, itu dia akan lebih berani mengutarakan pendapat kepada suaminya. Seandainya suaminya bilang begono begini, itu istrinya yang wanita karir akan lebih berani mengutarakan sesuatu. Mungkin perbedaan prinsip atau mungkin sama-sama capek ya, istri yang wanita karir pulang kerja capek, suami pulang kerja juga capek, mungkin anak diasuh ibu oleh asisten rumah tangga. Lalu suaminya menuntut istrinya, "Mah masakin dong, aku pengen dong dimasakin mama, udah jarang sekali ya mama masakin buat papa, tiap hari yang masak pembantu, terus aku pengen dong." Istrinya pasti akan ada nyali, dia itu, wah saya sudah capek bekerja, keluh suaminya sudah penghasilan, kamu kerja ada penghasilan, saya juga ada penghasilan, sama-sama capek, kenapa harus nuntut saya? Dia akan lebih ada nyali seandainya suaminya itu memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan hati sang istri yang wanita kan, dia akan bisa berani memberontak, dan nyalinya untuk memberontak itu lebih ada seandainya dihadapkan dengan berbagai ibaratnya persoalan yang tidak sesuai dengan hati sang istri yang wanita karir itu. Tentunya dia akan ada nyali untuk membantah pada suami, bukan membantah ya, setidaknya ada nyali untuk berbicara agak sedikit keras kepada suaminya. Tetapi kalau yang ibu rumah tangga itu suka nggak suka kalau suaminya ngomong A, ya harus nurut A. Kenapa? Dia lemah, ibaratnya nggak ada nyali. Kenapa? Dia nggak ada penghasilan. Seandainya suaminya itu pulang malam, pulang kerja itu biasanya jam 9 atau jam 8 malam sudah nyampe rumah, tiba-tiba karena mungkin ada pekerjaan di kantor, pulangnya jam 10 atau jam 12 malam, mungkin jam 1 pagi, istrinya lalu bilang, "Pak, kenapa sih pulangnya kok jam segini? Harusnya kan jam segini." Sekali suaminya ngomong, "Saya kan ada meeting." Atau mungkin, "Saya lagi ada pertemuan teman." Kenapa kamu harus ngomong? Kalau saya nggak kerja begini, saya mana bisa ngasih ekonomi ke kamu, ke anak kita. Itu yang ibu rumah tangga yang nggak bekerja, mungkin dia akan terdiam. Kenapa? Dia nggak ada nyali, ibaratnya dia mau memberontak, mau ngelawan, nggak berdaya, keuangan dia nggak punya. Ibaratnya seandainya wanita yang ibu rumah tangga itu sudah nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa, segalanya ikut suami, tapi dia juga nggak bekerja, nggak ada skill keahlian apa-apa, alias tidak pernah bekerja sejak menikah, itu menjadi ibu rumah tangga, segalanya suaminya yang mengurus dari segi ekonomi dan dari segala hal. Jadi dia tidak, nyalinya untuk ini itu nggak akan ada berani. Seandainya suaminya bilang A, dia mau mengutarakan C, D, E itu nggak seberani yang wanita karir, takut terjadi ini, takut terjadi itu. Dan seandainya terjadi masalah dalam rumah tangga yang begitu pelik, namanya rumah tangga kan nggak selamanya mulus kayak perjalanan di tol ya, pasti adalah jalannya yang kadang kerikil-kerikil tajam yang menghantui, kadang ada hujan pasir di tengah perjalanan cinta, itu kan pasti ada ya. Jadi seandainya ada masalah persoalan dalam rumah tangga yang begitu hebat banget guncangannya, yang ibu rumah tangga tentu akan lemah. Apapun keputusan suami dia akan nurut, alias siapa kata suami, atau saya itu nggak ada skill, nggak ada kelebihan, nggak ada keahlian apa-apa, yang kerja juga suami, saya nggak bisa bekerja. Lalu dia akan pasrah, alias apapun keputusan sang suami, ya dia nurut aja. Berbeda dengan yang wanita karir, seandainya nggak suka ya dia nggak suka, mau ya begini, nggak mau ya sudah, kayak gitu loh. Jadi setiap pilihan ibu rumah tangga juga baik, dan wanita karir juga baik. Dua profesi yang berbeda, tetapi memang perannya memang sangat berpengaruh. Kedua berperannya memang sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Apapun keputusan Anda, sang laki-laki, ya, bagi yang belum menikah, sebelum Anda menikah, pikirkan baik-baik jangka panjangnya. Mau menikahi wanita karir, monggo. Mau menikahi yang ibu rumah tangga juga silahkan. Tergantung bagaimana Anda menentukannya ya. Karena baik tidaknya Anda, ibaratnya kan
Orang lain juga belum tentu, ibaratnya saya ngasih tahu ke teman baiknya harusnya begini, baik di saya belum tentu baik di Anda. Jadi segala keputusan itu ada konsekuensinya. Apapun keputusannya itulah yang terbaik buat Anda. Buat sahabat YouTube saya yang ada masalah seputar masalah rumah tangga, masalah seputar seks, masalah kesehatan, masalah obat herbal, Anda bisa bertanya dan bisa menulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.